Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang industri bahan bakar. Kelompok kami beranggotakan saya Dewi Permatasari, M. Saiful Hakim, Lia Satri Kurniawan, Kodrunada Salwa Fairuza, dan Zulfa Zuroida. Di sini saya Dewi Permatasari akan menjelaskan tentang sumber bahaya yang ada pada industri minyak dan gas. Sumber bahaya yang ada pada industri minyak dan gas ada berbagai macam, yaitu yang pertama, proses produksi, yang kedua, bahan kimia, yang ketiga, kondisi dan tindakan tidak aman serta sistem manajemen, yang keempat, resiko lain, dan yang kelima, bahaya khusus yang timbul karena crude oil. Yang pertama yaitu proses produksi. Sumber bahaya yang diakibatkan oleh proses produksi dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu alat. Dalam proses produksi, alat kerap kali menimbulkan kecelakaan kerja, seperti forklift yang menyebabkan karyawan tertabrak. Yang kedua, gancu, mengakibatkan karyawan tertusuk. Yang ketiga, palet, menyebabkan karyawan tertimpa. Yang keempat, mesin bubut atau las, terkena percikan gram atau terhirup debu las. Yang kelima, karyawan bisa saja terjepit part. Yang keenam, adanya semburan panas dari blowdown otomatis. Aspek yang kedua yaitu bahan. Bahan yang digunakan dalam produksi minyak dan gas tentu saja memiliki bahaya bagi manusia maupun lingkungan. Contoh dari bahaya tersebut adalah yang pertama, semburan gas panas, kerusakan mata akibat feed aditif, yang ketiga, memancarnya hidrokarbon yang intens dan berkepanjangan, yang keempat, serta tumpahan hidrokarbon dan semburan gas selama operasi pengeboran. Aspek yang ketiga yaitu jenis kegiatan. Jenis kegiatan juga sangat mempengaruhi sumber bahaya, seperti pengeboran, kilang minyak, dan lain-lain. Yang kedua, bahan kimia. Bahan kimia menjadi salah satu sumber bahaya pada industri minyak dan gas. Sumber bahaya ini dapat mempengaruhi manusia dan lingkungan. Untuk manusia, bahan kimia dapat berbahaya melalui inhalation, pernafasan, ingestion, mulut dan saluran pencernaan, dan skin contact, yaitu kontak dengan kulit. Bahaya kimia yang digunakan dalam industri minyak dan gas yaitu nitrogen, hidrokarbon, argon, karbon dioksida, asetilena, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor kondisi dan tindakan tidak aman serta sistem manajemen. Kondisi tidak aman. Hal ini berkaitan dengan mesin dan peralatan yang tidak berfungsi dengan semestinya, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti penerangan yang kurang, keadaan bising, kebersihan dan instalasi yang kurang, proses produksi yang kurang baik, pengamanan yang tak sempurna, peralatan kerja yang rusak, tata kelola housekeeping yang jelek, lingkungan kerja dan paparan B3 dan radiasi. Tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman lebih berkaitan dengan personal pekerja, seperti menggunakan peralatan yang tidak baik, sembrono dalam pekerja, tidak menggunakan APD, bersikap acuh atau masa bodoh,
melepas alat pengaman saat bekerja, bergurau saat bekerja, menggunakan mesin dengan kecepatan maksimal, tidak mentaati prosedur atau peraturan yang berlaku di industri. Tindakan tidak aman juga sangat mempengaruhi bahaya yang ada pada industri minyak dan gas, karena ketika seorang pekerja tidak bekerja dengan tindakan yang tidak aman, tentu saja akan menjadi sumber bahaya yang begitu besar. Tindakan tidak aman, kondisi yang tidak aman merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi bahaya yang ada pada industri minyak dan gas. Kelemahan sistem manajemen. Kelemahan sistem manajemen ini seringkali berkaitan dengan sistem prosedur kerja yang tidak jelas ataupun tidak adanya standar yang dapat menjadi acuan bagi pekerja dalam melakukan kegiatan kerjanya. Yang keempat, faktor resiko lain. Faktor resiko lain ini yaitu berkaitan dengan kondisi-kondisi yang tidak dapat diperkirakan yang menyebabkan bahaya yang ada di industri kilang dan industri minyak dan gas. Faktor resiko lain ini bisa berupa kecerobohan maupun kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan. Contohnya yaitu kebakaran. Bahan-bahan pada industri minyak dan gas merupakan bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Ketika pekerja dan kondisi tidak aman, maka kebakaran bisa saja terjadi, karena saat kebakaran terjadi tentu saja akan menyebabkan sumber bahaya yang menyebabkan domino karena akan saling berkaitan. Yang kedua yaitu badai pada area eksplorasi. Kebanyakan industri minyak dan gas mengeksplorasi pada daerah lepas pantai. Cuaca dan badai tentunya dapat menyebabkan bahaya. Yang ketiga yaitu ledakan. Selain mudah terbakar, bahan-bahan juga berpotensi menimbulkan ledakan. Bahaya khusus crude oil. Crude oil adalah cairan gelap, lengket, highly flammable, dan dapat dibakar untuk menghasilkan energi. Bersama dengan natural gas, crude oil merupakan sumber bahan bakar yang sangat dahsyat dan strategis. Bahaya yang perlu mendapat perhatian di samping hal-hal umum juga tentang adanya bahaya peledakan crude oil yang tinggi. Uap dan gas mudah meledak menimbulkan asap racun. Crude oil juga mengandung sulfur yang tinggi yang dapat menimbulkan bahaya. Untuk selanjutnya adalah cara meminimalisir sumber bahaya yang mungkin terjadi pada industri migas. Langkah keselamatan kerja yang dimaksudkan di sini yaitu pencegahan dan pengendalian bahaya pada perusahaan migas. Yang pertama, perusahaan harus menerapkan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perencanaan industri. Jadi di sini perusahaan harus membuat peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perencanaan industri, juga harus menerapkan peraturan tersebut. Yang kedua, perusahaan harus melakukan penanggulangan kedaruratan, termasuk di sini penanggulangan kedaruratan yang dimaksudkan adalah menyediakan fasilitas komunikasi dan medis. Fasilitas komunikasi dan medis harus terpenuhi sehingga ketika ada bahaya, ketika ada sesuatu keadaan darurat, semua bisa ditanggulangi dengan maksimal. Yang ketiga yaitu pemakaian alat pelindung diri, APD yang tepat dan lengkap. Jadi di sini perusahaan industri migas diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pencegahan keracunan dan pengadaan pertolongan pernafasan. Mungkin ini lebih spesifiknya yang harus dipenuhi, harus disediakan
secara lengkap itu pada bagian departemen produksi, karena pada departemen produksi itu sumber bahaya itu sangat mungkin terjadi. Bahaya yang terjadi itu sangat mungkin, sehingga agar karyawan pada departemen produksi itu bisa terlindungi, maka penyediaan fasilitas pencegahan keracunan di sini sangat diperlukan. Yang keempat yaitu mengurangi faktor risiko kebakaran dari sumber kebakaran. Pencegahan di sini, setiap departemen dalam industri migas harus dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, minimal APAR, pada setiap ruangan-ruangan yang mungkin akan terkena sumber bahaya kebakaran. Selanjutnya yaitu pengawasan kesehatan dan mempertahankan personal hygiene yang baik pada setiap karyawan atau orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Dan para karyawan harus mematuhi peraturan K3 untuk menjaga keselamatan masing-masing karyawan dan juga langkah keselamatan kerja yang dimaksudkan di sini adalah pencegahan dan pengendalian bahaya pada perusahaan migas. Yang pertama, perusahaan harus membuat dan menerapkan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perencanaan industri. Yang kedua, perusahaan harus menerapkan penanggulangan kedaruratan. Termasuk di sini adalah perusahaan harus menyediakan fasilitas komunikasi dan medis dengan lengkap. Harus dipenuhi fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga dalam proses penanggulangan kedaruratan bisa dilakukan dengan optimal. Yang ketiga yaitu pemakaian alat pelindung diri atau APD yang tepat. Di sini perusahaan harus menyediakan fasilitas pencegahan keracunan dan pengadaan pertolongan pernafasan. Dikhususkan mungkin di sini adalah pada bagian departemen produksi, karena resiko yang mungkin terjadi, sumber bahaya yang mungkin terjadi pada departemen produksi lebih tinggi daripada departemen-departemen yang lain. Yang keempat yaitu mengurangi faktor risiko kebakaran dari sumber. Dari sumber kebakaran itu harus dikurangi faktor-faktor risiko yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Perusahaan harus melakukan pencegahan. Pencegahan yang dimaksudkan di sini, perusahaan harus melengkapi semua departemen-departemennya dengan peralatan pemadam kebakaran yang memadai. Minimal APAR harus tersedia pada setiap departemennya. Dan yang kelima yaitu pengawasan kesehatan dan mempertahankan personal hygiene yang baik pada setiap karyawan. Dan juga setiap karyawan harus mematuhi peraturan K3. Selanjutnya yang ketujuh di sini adalah perusahaan harus dan wajib untuk mengadakan pelatihan K3 bagi semua pekerjanya sesuai dengan bidang kerja dan topik masing-masing. Jadi pelatihan K3 di sini sangat diperlukan agar para pekerja itu bisa mengerti dan memahami peraturan K3 yang benar itu seperti apa, sehingga mereka semua bisa menerapkannya dengan baik, dengan tepat. Termasuk di sini di dalamnya adalah emergency drill. Dan yang kedelapan yaitu perusahaan harus mengadakan standarisasi baik dalam perlakuan bahan baku industri, pengadaan alat pengamanan maupun dari hasil limbah yang dihasilkan harus dilakukan standarisasi agar tidak mengganggu kualitas lingkungan untuk meminimalisir dampak buruk dari limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu dilakukan pelatihan dan tindakan persuasif bagi pengusaha dan pekerja sehingga diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, terutama yang menggunakan peralatan ataupun bahan kimia yang dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan. Jadi harus ada pelatihan dan tindakan persuasif di sini. Ya, mungkin termasuk juga di sini adalah pelatihan K3 yang dimaksudkan ya. Sekian itu termasuk cara meminimalisir sumber bahaya yang mungkin terjadi
pada perusahaan. Saya, Muhammad Syaiful Hakim, akan menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan. Kegiatan industri minyak bumi. Kegiatan usaha minyak bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksploitasi dan eksplorasi, dan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Dari beragam tahapan kegiatan, berikut beberapa bahaya dari proses tersebut. Yang pertama, kegiatan eksploitasi minyak mentah. Bahaya dari kegiatan tersebut dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, pemanasan global, pencemaran udara, dan pencemaran air. Yang kedua, kegiatan pengolahan minyak bumi dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan pencemaran udara. Yang ketiga, dari kegiatan pengangkutan minyak bumi dapat menyebabkan pencemaran air dan pencemaran tanah. Pencemaran dapat terjadi apabila pipa atau tangki dalam keadaan bocor. Yang keempat, yaitu kegiatan penyimpanan minyak bumi. Kegiatan penyimpanan minyak bumi dapat mengakibatkan tangki penyimpanan minyak meledak dan juga minyak dalam tangki penyimpanan terbakar. Hal tersebut dapat terjadi apabila kondisi minyak tidak dipertahankan dalam suhu dan tekanan atau kondisi yang memungkinkan dalam penyimpanan minyak. AMDAL limbah industri minyak bumi. Industri minyak bumi menghasilkan 3 jenis limbah, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Berikut contoh bahaya limbah dan dampaknya. Yang pertama, limbah padat dapat berupa lumpur minyak. Bahayanya yaitu dapat menyebabkan hujan asam, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dan juga lumpur minyak termasuk limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nomor 2 yaitu limbah cair. Limbah cair dapat berupa air terproduksi atau campuran air dan minyak bumi, dan bisa juga berupa tumpahan minyak. Bahayanya yaitu dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, membahayakan biota air, dan beracun. Yang ketiga yaitu limbah gas. Dapat berupa hidrogen sulfida, karbon dioksida, karbon monoksida, metana, etana, propana, dan isobutana. Bahayanya yaitu dapat menyebabkan pencemaran udara, bila terhirup menyebabkan kanker, dapat menyebabkan pemanasan global, dan juga dapat menyebabkan iritasi mata dan saluran pernafasan. Saya Zulfa Zuraida dan Salwa Fairuza akan menjelaskan tentang kecelakaan yang mungkin terjadi, penyebab dan kerugian bagi perusahaan dan pekerja. Kecelakaan yang mungkin terjadi: 1. Tertabrak, 2. Tertimpa, 3. Terjatuh, 4. Kerusakan mata, 5. Lecet, 6. Kerusakan paru-paru. Untuk kerusakan mata itu dapat diakibatkan dari terpercik geram dan terkena debu fit aditif. Untuk kerusakan paru-paru itu dapat diakibatkan dari menghirup debu las. Yang ketujuh, terkena semburan. 8. Terjepit. 9. Ledakan. 10. Kebakaran. 11. Terkena bahan kimia. 12. Badai di area eksplorasi. Untuk yang terkena semburan itu biasanya pada saat pengeboran yang berhubungan dengan semburan gas yang tak terduga dari sumur akibat tekanan yang tinggi. Untuk potensi terkena bahan kimia ini dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui pernafasan, melalui mulut ke saluran pencernaan, dan melalui kulit. Terjadinya pengaruh potensi kimia terhadap tubuh tenaga kerja sangat tergantung dari jenis bahan kimia atau kontaminan. Untuk badai di area eksplorasi ini, itu diakibatkan karena cuaca yang buruk. Untuk penyebab kecelakaan kerja, yang pertama yaitu cuaca yang buruk. Cuaca yang buruk ini dapat mengakibatkan badai di area eksplorasi.
2. Penerangan yang kurang baik, tata kelola atau housekeeping yang kurang baik, peralatan kerja rusak, kebersihan kurang baik seperti ruangan kotor atau lantai licin, pengaman yang tidak sempurna, keadaan bising, dan terkena bahan panas merupakan kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti tertabrak, tertimpa, terjatuh, dan terjepit. 3. Bergurau saat bekerja. Tidak mentaati peraturan atau prosedur, mengoperasikan mesin atau alat yang bukan menjadi tanggung jawabnya, tidak menggunakan APD, dan tidak memahami SOP merupakan tindakan tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti kerusakan mata, lecet, kerusakan paru-paru, terkena semburan, ledakan, kebakaran, dan terkena bahan kimia. Di sini saya akan membahas tentang kerugian bagi perusahaan. Yang pertama, kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang terluka. Yang kedua, kerugian akibat hilangnya waktu kerja dari karyawan lain, seperti rasa ingin tahu dan rasa simpati serta setia kawan untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada korban, mengantar ke rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga ialah kerugian karena rusaknya mesin atau peralatan lainnya. Yang keempat, kerugian sewa mesin sementara. Yang kelima, kerugian insidental akibat terganggunya proses produksi, sehingga gagal memenuhi target dan pada akhirnya kehilangan bonus atau laba. Yang keenam, kerugian karena dapat keuntungan dari penghasilan karyawan yang terluka dan akibat dari mesin yang menganggur. Yang ketujuh ialah kerugian biaya penyidikan dan sosial lainnya, seperti mengunjungi tenaga kerja yang sedang menderita akibat kecelakaan, menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan, mengatur dan menunjuk tenaga kerja lain untuk meneruskan pekerjaan dari tenaga kerja yang menderita kecelakaan, dan merekrut dan melatih tenaga kerja baru. Yang kedelapan, kerugian pengeluaran sarana atau prasarana darurat. Yang kesembilan, kerugian penurunan kemampuan tenaga kerja. Yang kesepuluh ialah kerugian biaya perekrutan dan pelatihan. Dan yang terakhir, kerugian biaya ekstra pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kecelakaan kerja, penanggulangan, dan pencegahan. Ini adalah contoh kecelakaan kerja di Pertamina. Kebakaran di salah satu titik air kilang Pertamina RU5 Balikpapan sudah bisa diatasi, api yang sudah padam. Region Manager Communication Relation dan CSR Kalimantan, Happy Wulansari mengirimkan informasi resmi kepada liputan6.com bahwa api diduga muncul sekitar pukul 9.30 WITA. Seluruh upaya kemudian dilakukan dan api berhasil dipadamkan pada pukul 12.15 WITA. Petugas Pertamina memadamkan api dengan menggunakan media foam dan air dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit trailer foam. Menurut Happy sendiri, penanggulangan pasca kejadian tersebut masih terus dilakukan oleh tim Pertamina. Pertamina juga langsung melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, dan saat ini kilang tetap beroperasi. Tim dari Pertamina juga langsung mengunjungi pemukiman masyarakat yang berada di sekitar kilang untuk memastikan masyarakat dalam keadaan aman dan tidak ada kepanikan, kata Happy. Sumber dari liputan6.com. Contoh kedua, Budi berumur 23 tahun, seorang pekerja outscourting PT Pertamina RU5 dari PT Padia meninggal dunia sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi setelah terjatuh dari lantai 12 di hall reaktor B unit platform PT Pertamina RU5. Sementara satu temannya bernama Raymond
umur 25 tahun hanya mengalami luka memar karena tersangkut di lantai 10. Saat bekerja, almarhum Budi dan Raymond berada di lantai 12. Keduanya sedang membuka baut di pojok reaktor saat itu. Keduanya terpaksa dari border reaktor. Kebetulan bordernya terlepas. Budi langsung tiba di lantai dasar reaktor, sementara Raymond tersangkut di lantai 10. Sumber dari Kaltim Tribun News.com. Penanggulangannya yang pertama adalah langsung mengevakuasi pemukiman masyarakat yang berada sekitar lingkungan untuk memastikan masyarakat dalam keadaan aman dan tidak ada kepanikan. Kedua, bekerja sama, sigap, dan cepat dalam mengatasi masalah tersebut agar tidak meluas. Yang ketiga, singkirkan semua kondisi yang memungkinkan terjadi penyertaan api. Pencegahan, yang pertama peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perencanaan industri. Yang kedua, standarisasi baik dalam perlakuan bahan baku industri, pengadaan alat pengamanan, maupun dari hasil limbah yang dihasilkan agar tidak mengganggu kualitas lingkungan. Yang ketiga, dilakukan pelatihan dan tindakan persuasif bagi pengusaha dan pekerja sehingga diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, terutama untuk yang menggunakan peralatan ataupun bahan kimia yang dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.